Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialita Yulianti, mahasiswi Universitas Esa Unggul, jurusan Teknik Informatika tahun 2024. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Pada sesi 1 ini, saya akan menjelaskan tentang definisi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak didefinisikan sebagai proses penganalisis kebutuhan pengguna dan kemudian merancang, membangun, dan menguji aplikasi perangkat lunak yang akan memenuhi persyaratan tersebut. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Adalah beberapa metodologi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall, air terjun, incremental, iteratif, prototyping, RAD, rapid application development, spiral, dan agile. Untuk sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan software development life cycle pada classical waterfall model atau sebagai SDLC. SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang mendefinisikan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak di setiap fase. SDLC mendefinisikan siklus lengkap pengembangan, yaitu semua tugas yang terlibat dalam perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penerapan produk perangkat lunak. Tujuan SDLC itu untuk memberikan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tahapan SDLC antara lain pengumpulan dan analisis kebutuhan, implementasi dan pengkodean, menguji, penyebaran, dan pemeliharaan. Siklus SDLC. Dan berikut adalah tahapan dari SDLC Classical Waterfall Model, di mana tahapan yang pertama adalah requirement analysis, yang kedua adalah system design, yang keempat adalah implementation, yang kelima adalah testing, yang keenam adalah deployment, dan yang keenam adalah maintenance. Keuntungan dan kekurangan dari waterfall model ini adalah keuntungannya yaitu mudah untuk dipahami, diterapkan, dan struktur yang jelas serta tahapan yang terdefinisi dengan baik. Kekurangannya adalah memakan waktu dan tidak dapat digunakan dalam proyek yang berdurasi pendek, karena dalam model ini fase baru tidak dapat dimulai hingga fase yang sedang berlangsung selesai. Untuk sesi ketiga, saya akan menjelaskan tentang iteratif waterfall model, prototyping model, evolutionary model, dan spiral model. Akan menjelaskan model-model dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, iteratif waterfall model atau pengulangan, yaitu di mana merupakan modifikasi dari model waterfall tradisional. Pada model ini, proses pengembangan tetap mengikuti tahapan yang mirip dengan model waterfall, tetapi memungkinkan untuk melakukan iterasi atau pengulangan beberapa tahapan yang diperlukan. Murni tidak ada proses pengulangan atau iterasi. Tahapannya yaitu analisis, desain, memiliki ciri-ciri tahapan seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan dilakukan dalam urutan yang terstruktur mirip dengan waterfall. Kemudian setiap tahap itu bisa diulang beberapa kali atau iterasi.
dan setiap iterasi itu menghasilkan versi perangkat lunak yang lebih baik daripada iterasi sebelumnya, yang memungkinkan pengujian dan evaluasi fungsional perangkat lunak lebih dini. Kemudian ada prototyping model. Prototyping model merupakan pendekatan di mana prototipe atau model awal dari sistem dibangun, diuji oleh penguji, dan kemudian diperbaiki berdasarkan umpan balik mereka. Ciri-cirinya yaitu dia dibangun mungkin hanya mencakup sebagai fungsionalitas perangkat lunak. Kemudian pengguna dapat memberikan umpan balik serta melihat dan berinteraksi dengan prototipe. Kemudian prosesnya itu berulang sampai proses prototipe cukup matang untuk diterapkan sebagai produk akhir. Dan yang selanjutnya adalah evolutionary model, yaitu di mana menekankan pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan terus-menerus melalui iterasi yang menghasilkan versi baru dari perangkat lunak. Ciri-cirinya yaitu perangkat lunak dikembangkan secara bertahap dalam serangkaian versi atau iterasi. Kemudian setiap iterasi merupakan peningkatan dari versi sebelumnya yang memungkinkan adaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Dan yang ciri-cirinya lagi yaitu model ini dicocok untuk proyek dengan kebutuhan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi di awal pengembangan. Jadi evolutionary model ini dia lebih fleksibel ya terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Sedangkan kalau spiral model selanjutnya adalah spiral model, penggabungan elemen-elemen dari model waterfall dan model iteratif. Model ini fokus pada pengelolaan risiko dan memberikan prioritas pada perencanaan dan evaluasi risiko di setiap tahap. Proses pengembangannya dilakukan dalam bentuk spiral yang terdiri dari serangkaian siklus atau loop. Dengan setiap siklus mencakup tahap analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi risiko. Jadi ada evaluasi risiko di setiap tahapnya. Kemudian spiral model memberikan banyak kesempatan untuk evaluasi dan memperbarui produk sesuai dengan perubahan persyaratan risiko. Di sini dannya itu menghasilkan perangkat lunak yang lebih siap dan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang muncul selama pengembangan. Di sesi keempat, saya akan menjelaskan tentang requirement analysis dan specification atau analisis dan spesifikasi kebutuhan. Analisis dan spesifikasi kebutuhan merupakan salah satu tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang bekerja untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Di mana requirement analysis atau analisis kebutuhan bertujuan utama untuk mengidentifikasikan, memahami masalah yang harus diselesaikan dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Sedangkan kalau requirement specification adalah kebutuhan di mana yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan yang berfungsi sebagai dokumen formal yang mendefinisikan secara rinci apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak tersebut harus berfungsi. Biasanya teknik yang digunakan antara lain use case, prototyping, DFD, dan ERD. Pada sesi 5, saya akan software design dan software design strategies, yaitu desain perangkat lunak dan strategi desain perangkat lunak. Software design sendiri adalah tahap dalam pengembangan perangkat lunak di mana struktur, arsitektur, dan detail implementasi dari perangkat lunak dirancang sebelum tahap pengkodean dimulai. Tujuan utama dari software design yaitu menciptakan solusi yang efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya.
Untuk mencapai desain yang optimal, berbagai strategi perancangan perangkat lunak dapat digunakan, yaitu ada top-down design, bottom-up design, ada modular design, dan ada structure design, serta object-oriented design. Di mana top-down design merupakan memulai dari sistem utama lalu dipecah menjadi subkomponen. Kalau bottom-up design yaitu adalah dimulai dari yang bagian kecil lalu dikombinasikan untuk membentuk sistem. Sedang modular design membagi sistem menjadi modul independen yang lebih mudah dikembangkan. Kalau structure design yaitu menggunakan pendekatan terstruktur berbasis fungsi dan aliran data. Sedangkan object oriented design yaitu berbasis pada konsep objek dan kelas untuk mendukung fleksibilitas dan reusability. Untuk sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang software analysis dan design tool atau analisis perangkat lunak serta alat desainnya. Software analysis adalah teknik yang digunakan dalam proses analisis dan perancangan perangkat lunak untuk membantu memahami, mendokumentasikan, dan merancang sistem sebelum pengembangan lebih lanjut. Jenis software analysis tools yang digunakan yaitu ada DFD, ada ERD, ada use case diagram, ada requirement management tools. Sedangkan jenis-jenis software untuk software design tool yaitu ada UML atau Unified Modeling Language, Wireframing and Prototyping Tools, Architectural Design Tool, dan Code Generation Tool. Untuk sesi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang structure design atau desain struktur, yaitu adalah merupakan dalam perancangan perangkat lunak yang menekankan pada pemecahan masalah menjadi bahan-bahan kecil atau modular yang lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Metode ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terstruktur, efisien, mudah dipelihara, dan fleksibel. Komponen dalam structure design yaitu antara DFD, structure chart, decision table, decision tree, and circuit and flow chart. Untuk sesi 8, saya akan menjelaskan tentang object modeling using UML. UML itu sendiri adalah Unified Modeling Language, yaitu standar pemodelan visual yang digunakan untuk mendokumentasi desain perangkat lunak dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Sedangkan Object Modeling Using UML sendiri adalah pendekatan dalam perancangan perangkat lunak yang menggunakan UML tadi untuk mempresentasikan struktur dan perilaku sistem berbasis objek. UML adalah gambar yang digunakan untuk membuat cetak biru perangkat lunak. Komponen-komponen utama dalam object modeling dengan UML yang pertama adalah structural modeling atau pendekatan struktural, di mana menggambarkan hubungan antara elemen dan sistem, yaitu di dalamnya ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram. Sedangkan behavior modeling atau pemodelan perilaku menggambarkan interaksi antara model dalam sistem use case diagram yang isi di dalamnya adalah sequence diagram, activity diagram, state machine diagram, dan use case diagram. Kemudian arsitektur model atau pemodelan arsitektural menggambarkan organisasi dan komponen sistem atau deployment diagram dan package diagram. Untuk sesi 9, saya akan menjelaskan tentang black box testing dan white box
testing. Teman-teman harus paham apa itu black box testing dan white box testing. Di sini saya akan menjelaskan. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode sumber atau struktur internal. Penguji hanya mengevaluasi apakah sistem berperilaku sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Metode dalam black box testing yaitu antara lain ada namanya partisi kesetaraan, ada analisis nilai batas, dan ada pengujian tabel keputusan, pengujian transisi status, menebak kesalahan. Dan yang selanjutnya adalah white box testing. Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal dan logika kode program. Penguji memiliki akses ke kode dan menguji aliran data serta eksekusi kode secara mendalam. Metode yang digunakan yaitu statement coverage atau cakupan pernyataan, cakupan percabangan, cakupan jalur, pengujian loop, dan mutation testing. Masing-masing black box testing dan white box testing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari black box testing yaitu memerlukan pemahaman kode program lebih cepat dan menemukan bug terkait fungsi sistem, bug atau error. Kemudian cocok untuk pengujian fungsionalitas dan perspektif pengguna. Kekurangannya dari black box adalah tidak mendeteksi kesalahan dalam struktur internal dan logika kode. Sedangkan box testing kelebihannya yaitu mendeteksi kesalahan dalam struktur kode dan logika program. Dapat digunakan untuk menguji keamanan, performa, dan optimal kode, meningkatkan kualitas kode, dan memastikan semua jalur dieksekusi. Kekurangannya adalah membutuhkan penguji dengan keahlian pemrograman, dan proses pengujian bisa memakan waktu. Selanjutnya di sesi 10 saya akan menjelaskan tentang testing, debugging, integration and system, dan integration testing. Pengujian adalah pengujian perangkat lunak software testing adalah pengujian perangkat lunak merupakan proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen dengan tujuan menemukan kesalahan dan memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pengujian perangkat lunak, yaitu antara lain debugging, integration testing, dan system testing atau integration testing. Satu persatu saya akan coba gimana. Debugging adalah proses mencari, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program setelah pengujian menemukan adanya masalah. Debugging dilakukan oleh pengembang perangkat lunak atau developer setelah kesalahan ditemukan oleh tim pengujian tester. Sedangkan integration testing adalah tahap pengujian yang menguji bagaimana modul dan komponen perangkat lunak bekerja sama setelah dikombinasikan. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan dan komunikasi antar modul, API, atau database. Sedangkan sistem testing atau integration testing adalah tahap pengujian yang menguji seluruh sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja sama dan memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Sistem testing dilakukan setelah integration testing selesai dan sebelum user acceptance testing atau UAT. Mencangkup berbagai pengujian fungsional, performance security, dan compatibility testing. Untuk di sesi 11 saya akan mencoba menjelaskan tentang
software maintenance, dan proses model. Software maintenance sendiri itu didefinisikan sebagai modifikasi dan perbaruan perangkat lunak setelah dirilis untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan. Pemeliharaan ini penting untuk menjaga perangkat lunak tetap stabil, aman, dan relevan. Software maintenance yaitu pemeliharaan korektif atau corrective maintenance, pemeliharaan adaptif atau adaptive maintenance, pemeliharaan penyempurnaan atau preventive maintenance, kemudian pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Software proses model adalah metodologi yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Model ini menentukan bagaimana tim pengembang bekerja dalam mengembangkan suatu sistem. Yaitu tadi yang seperti saya sudah jelaskan di awal, jenis-jenis software proses model antara lain yaitu ada waterfall model atau model air terjun, V model atau verification dan validation model, kemudian incremental model, spiral model, agile model. Model pengembangan dan strategi pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek perangkat lunak. Baik, saya akan menjelaskan tentang software quality. Software quality adalah tingkat kesesuaian suatu perangkat lunak dengan standar, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna. Kualitas perangkat lunak mencakup aspek fungsional, keandalan, efisiensi, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak untuk dirancang atau kualitas desain, dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain itu atau kualitas kesesuaian. Menurut ISO atau IEC 25010, kualitas perangkat lunak dapat diukur berdasarkan karakteristik utama. Ada 8 karakteristik utama. Yang pertama adalah kesesuaian fungsionalnya, dan yang kedua adalah keandalannya, yang ketiga efisiensi kinerjanya, kemudian kemudahan penggunaannya, kemudian keamanan, lalu kemudahan pemeliharaan, portabilitasnya, dan kompatibilitasnya. Dalam software quality ada juga software quality assurance, di mana software quality assurance adalah pendekatan yang memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan sesuai standar kualitas melalui proses, metodologi, dan alat yang tepat. Biasanya metode yang digunakan dalam software quality assurance antara lain quality control atau QC, quality assurance atau QA, dan testing atau pengujian. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software project planning, di mana adalah perencanaan proyek perangkat lunak, yaitu proses perencanaan dan pengelolaan proyek perangkat lunak untuk memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran serta kebutuhan pengguna. Berikut adalah tools atau alat yang digunakan untuk software project planning, antara lain Jira, Trello, Microsoft Project, Asana, dan Gantt Project. Tahap dalam software project planning yang pertama adalah menentukan cakupan dan tujuan proyek. Kedua adalah menyusun jadwal proyeknya atau project scheduling. Yang ketiga adalah estimasi dari sumber daya dan biayanya. Kemudian pemilihan model dan pengembangan perangkat lunaknya, manajemen risikonya, dan selanjutnya quality assurance dan pengujian, dan terakhir adalah dokumentasi dari proyek. Baik, sesi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang karya tulis, di mana karya tulis adalah merupakan bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan kajian, penelitian, dan pemikiran yang sistematis dan terstruktur dengan tujuan menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil penelitian kepada pembaca.
Karya tulis dibagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Tulis ilmiah adalah karya tulis berbasis penelitian dan kajian yang memenuhi kaidah ilmiah. Seperti contohnya adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan jurnal ilmiah. Sedangkan karya tulis non-ilmiah yaitu karya tulis yang tidak sepenuhnya berbasis data ilmiah, melainkan bersifat subjektif, naratif, dan kreatif. Contohnya adalah artikel, esai, novel, cerpen, dan opini. Kita ketahui bahwa struktur karya ilmiah antara lain ada bagian pendahuluan, ada bagian pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sebaiknya menggunakan gaya bahasa jelas dan ringkas, menggunakan outline atau kerangka tulisan, menyertakan sumber dan kutipan, serta menggunakan alat bantu penulisan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.